Terjadinya resesi global itu cukup besar ya, didorong oleh, kemungkinan koreksi yang akan terjadi di Amerika dan juga di Uni Eropa ya. Kalau kita lihat probabilitas dari berbagai lembaga institusi seperti Bloomberg katakanlah ya, dan juga, eee, beberapa signal dari leading indicator menunjukkan bahwa ekonomi global dan ekonomi ekonomi Amerika dan Eropa itu kemungkinan besar dia akan terkontraksi tahun depan. Leading indicator-nya jelas gitu ya, data yield spread antara dua dan inverted yield curve lah di Amerika. Nah, biasanya bond traders itu tidak pernah salah menebak masa depan ya, selama 70 tahun terakhir ya, ketika terjadi inverted terhadap obligasi, yield curve obligasi, maka 6 sampai 8 bulan ke depan akan terjadi resesi. Nah, kalau kita lihat signal-signal resesi selain dari inverted yield curve juga kita lihat sudah terjadi di Inggris katakanlah ya, di Jepang di mana terjadi depresiasi yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat sejak tahun 1980 ya. Itu ringgit yen terdepresiasi sampai 40%, British pound sterling juga terhadap dolar. Yield obligasi di Eropa itu naik. Di saat yang sama kita tahu debt to GDP ratio atau utang per GDP negara-negara maju itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Amerika sudah 140% dari GDP, Inggris sudah 80% dari GDP di luar obligasi korporasi ya. Jadi kalau kita tambahkan dengan obligasi korporasi, Amerika itu sudah 200% dari GDP. Inggris juga sudah sekitar 230% dari GDP. Jepang mungkin sekitar 400% dari GDP. Nah, jadi ketika terjadi kenaikan sedikit saja terhadap ongkos untuk melakukan refinancing obligasi atau surat utang di negara-negara maju itu karena agresif kebijakan tightening bank sentral di negara-negara maju itu, maka probabilitas resesi akan cukup besar. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah resesi ini akan hard landing atau soft landing di negara-negara Eropa tadi dan juga negara-negara dan juga terutama di Amerika. Nah, banyak prediksi analis gitu ya yang sering tepat memprediksi apakah terjadi resesi atau enggak. Itu memprediksi bahwa ada kemungkinan besar ekonomi Amerika dan Eropa akan hard landing karena mungkin akan terjadi gagal bayar ya. Kita tahu beberapa bank besar di Amerika dan juga di Jerman sudah mengalami kesulitan gitu ya karena loss yang cukup besar dari kenaikan tingkat suku bunga yang agresif dari The Fed dan juga dari berbagai bank sentral lain. Ini menunjukkan bahwa ada nervous ya dari financial sector di Eropa dan juga di Asia. Nah, kalau misalkan terjadi gagal bayar katakanlah seperti apa yang terjadi di tahun 2008, maka tentu akan terjadi hard landing. Nah, kalau terjadi hard landing, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan kontraksi lebih dalam daripada apa yang diprediksikan selama ini oleh analis. Nah, jadi Indonesia memang harus bersiap ya. Saya setuju dengan Ibu Sri Mulyani bahwa pemerintah harus mengannounce ini sedari awal agar masyarakat bisa prepare dengan situasi dan kondisi terburuk yang akan terjadi kalau seandainya kata Amerika dan Eropa mengalami hard landing atau terjadi misalkan debt crisis di tahun 2023 di Amerika atau di Eropa. Nah, tapi bagi Indonesia sendiri, karena tingkat keterkaitan antara sektor keuangan kita dengan sektor keuangan di Eropa dan Amerika itu masih cukup terbatas dan juga pasar modal Indonesia itu masih cukup terbatas ya dari sisi investor terhadap total populasi, dari sisi market share terhadap populasi, jadi terhadap GDP sorry. Jadi saya lihat sih dampaknya tidak akan besar. Seperti tahun 2008 aja katakanlah ya, ketika ekonomi Amerika kontraksi 3-4% karena global financial crisis, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 4,8% ya, 4,5-4,8%. Nah, jadi kalau misalkan katakan ekonomi Amerika atau Eropa kontraksi sebesar 3-4%, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sekitar 3-4% di tahun depan. Artinya akan terjadi perlambatan ekonomi secara real, gitu ya, secara real perlambatan, tapi tetap akan tumbuh gitu. Dan agak cukup sulit bagi Indonesia untuk misalkan ikut masuk ke dalam krisis keuangan karena permodalan perbankan kita yang sudah sangat cukup kuat gitu ya, antisipasi dari BI, OJK dan juga pemerintah yang sudah cukup konservatif selama 10 tahun terakhir, di mana government deficit dijaga di angka 3%, walaupun misalkan terjadi kenaikan government deficit selama 3 tahun terakhir karena penanggulangan COVID, tapi itu juga terjadi di banyak negara.
Jadi secara makro, Indonesia cukup prudent untuk mengelola kondisi stabilitas makroekonominya. Jadi dari sisi makroekonomi kita tidak perlu terlalu khawatir, ya. Cuman mungkin masalah tahun depan itu akan di-trigger oleh ekonomi negara maju, terutama Amerika dan Eropa.